Halo, salam guru penggerak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.1 A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, modul 1.1, pemikiran Ki Hajar Dewantara, calon guru penggerak angkatan 5. Perkenalkan, nama saya Sandi Alfian SPD. Saya bertugas di SDN Cilincing 09, jabatan sebagai guru kelas 6. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 5 dari Jakarta Utara. Adapun fasilitator kelas saya yaitu Bapak Yuli Cahyono, pengajar praktiknya Bapak Romi Albianto. Pada kesempatan kali ini, ada pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu saya selalu berpikir jika sudah berhasil memberikan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Saya juga selalu berpikir bahwa dengan memberikan hukuman kepada peserta didik dapat merubah tingkah laku mereka dari yang kurang baik menjadi baik. Dalam hal pembelajaran juga, ada beberapa peserta didik yang pernah saya marahi. Saya mengatakan kalau mereka itu lamban dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Adapun pemikiran dan perilaku saya yang berubah setelah mempelajari modul 1.1, yaitu saya menyadari kekurangan yang saya miliki. Saya hanya memandang peserta didik sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Harusnya merekalah subjek yang berperan dalam pembelajaran. Peserta didiklah yang memegang kendali pembelajaran. Pendidik harus mengarahkan anak sesuai minat dan bakatnya. Karena pada dasarnya, peserta didik harus berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Perubahan yang saya rasakan dalam mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu ada asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas, pendidikan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan melalui nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Konvergensi, pendidikan itu harus bisa memanusiakan manusia. Melalui pendidikan, kita bisa mengarahkan manusia berperilaku sesuai dengan adab kemanusiaan. Memanusiakan manusia dapat diwujudkan dalam bentuk penghargaan dan penghormatan. Konsentris, pendidikan harus bisa menghargai keragaman yang ada. Pendidikan itu harus memerdekakan karena setiap orang mempunyai hal unik yang bisa mereka kembangkan sesuai dengan kodratnya. Kodrat keadaan, kodrat alam, pendidikan harus diberikan sesuai dengan tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Misalnya, jika peserta didik berada di wilayah pegunungan, kita sebagai guru bisa memberikan kecakapan hidup yang berhubungan dengan pegunungan. Kita bisa mengajari mereka cara berkebun yang baik dan benar. Kodrat zaman dapat diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali peserta didik dengan kecakapan abad 21. Misalnya, kalau kita kaitkan dengan kodrat alamnya, kita bisa memberikan pembelajaran mengenai penggunaan teknologi dalam kecakapan berkebun. Jika peserta didik tinggal di daerah pegunungan, kita bisa mengajari peserta didik menggunakan internet untuk mempelajari teknik berkebun yang baik. Tidak kalah penting, ada penguatan budi pekerti. Budi adalah rahna batin yang meliputi trisakti, yaitu pikiran, rasa, dan kemauan. Kita lebih sering mendengarnya sebagai cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah rahna lahir yang mewujud tenaga. Dengan kata lain, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan,
dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Trilogi pendidikan. Ing ngaso suntulodo artinya yang di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peran guru sangat besar dalam memberi keteladan kepada peserta didiknya. Oleh karenanya, teladan guru senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Ing ngasor mangun karso, artinya yang di tengah membangun keinginan. Guru dapat memberikan motivasi dan memposisikan dirinya menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Tuturi handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dia kehendaki. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas. 1. Melakukan diagnosis gaya belajar dengan peserta didik. 2. Membangun kesepakatan belajar dengan peserta didik. 3. Menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan menarik. Yang keempat, menjadi guru yang inspiratif, kreatif, dan inovatif bagi peserta didik dan sekolah. Yang kelima, menanamkan budi pekerti yang baik, budi pekerti yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, cukup sekian. Sampai jumpa, salam dan bahagia.